Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video penjelasan dan panduan untuk pelaksanaan proyek penerapan 7 kebiasaan efektif. Dan kita akan sama-sama menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengisi kuesioner ini. Teman-teman yang Allah muliakan, tadi di video bagian pertama kita sudah sama-sama merenung bahwa ternyata proyek penerapan kebiasaan itu adalah merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Sebagai seorang muslim kita disuruh untuk beramal, dan beramalnya bukan sekedar melakukan perbuatan tapi menjadikan amal itu kebiasaan. Bahkan ciri-ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang beramal. Nah, untuk bisa menerapkan kebiasaan atau amalan yang positif, yang efektif, maka prosesnya harus ditempuh dari membangun paradigma. Itulah yang disebut dengan beriman. Dan untuk bisa membangun paradigma yang bisa menjadi kebiasaan yang positif, yang efektif, maka harus menempuh proses muhasabah dulu. Muhasabah, evaluasi, apa yang menjadi kekurangan, kelemahan diri, dan apalagi tadi 7 prinsip ya, 7 prinsip yang akan bisa membuat kita menjadi berubah. Ya, salah satunya diantaranya adalah ketika kita berusaha untuk minta tolong sama Allah, jujur evaluasi diri, kemudian mencari cermin pribadi, berguru sama yang ahli, ya, manfaatkan para pembenci, tafakuri apapun yang terjadi, dan berkomitmen dalam aksi. Ketujuh prinsip ini adalah nilai Islam, sehingga kalau ada orang yang dia mengaku beriman, kemudian dia berat sekali untuk diajak berubah, sulit sekali untuk bisa membangun kebiasaan, dan otomatis juga berat sekali untuk bisa menerima evaluasi, menerima nasihat. Hati-hati, ini jebakan iblis yang membuat kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan dan kebaikan. Alhamdulillah. Karena itu dengan saya izin untuk menjelaskan tentang bagaimana kita mengisi kuesioner yang akan menjadi dasar untuk proses perubahan kita. Ini isinya berupa pemetaan ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Kalau tadi pengantar hanya untuk nama dan identitas, yang pertama ini adalah tentang pertanyaan dan sekaligus pernyataan bahwa Seven Habits ini mampu menyadarkan kita bahwa ternyata sebagai pribadi kita ini ya masih memiliki kebiasaan yang kurang efektif, apakah itu yang buruk, yang kurang produktif, yang merugikan, dan aspek-aspeknya banyak. Nah, dalam hal ini ya kami meminta teman-teman untuk memilih aspek mana secara pribadi yang ingin diperbaiki dulu gitu loh, yang ingin di-coach nanti oleh Coach Ali. Tentu ini memang mau tidak mau berhubungan dengan apa-apa yang menjadi pribadi kita. Tapi karena kita percaya ini dalam rangka untuk perbaikan, ya bukan dalam rangka untuk mengumbar kekurangan kita, apalagi menceritakan kepada orang, naudzubillah min dzalik, kita jauh dari maksud itu, maka silakan nanti teman-teman memilih mana ranah pribadi yang teman-teman merasa sulit untuk bisa menerapkannya gitu loh. Mungkin ada di antara beberapa aspek ini yang teman-teman sudah bisa mengatasi sendiri. Ada juga yang belum. Nah, silakan pilih ya. Semakin banyak semakin bagus, karena nanti itu yang akan di-coach oleh Coach Ali. Silakan, di sini ada aspek yang bisa dipilih. Yang pertama saya sertakan adalah tentang sholat. Barangkali kita masih punya kebiasaan yang belum efektif dalam sholat. Sholatnya sering terlambat, sholatnya nggak khusyuk, nggak bisa nikmatin, gitu ya, belum hafal bacaan-bacaannya. Begitu juga dalam interaksi dengan Quran. Bagaimana kebiasaan kita dalam berinteraksi dengan Quran selama ini? Berapa banyak Al-Quran yang kita baca dalam setiap hari? Ya, berapa banyak yang kita hafal? Berapa banyak yang kita tadabburi? Begitu juga dengan zikir. Zikir yang kita lakukan sehari-hari, sejauh mana kita betul-betul konsisten? Ya, bacaan zikir mau makan, sesudah makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, naik tangga, turun tangga, ya, jalan ke masjid, apapun. Apakah kita sudah terbiasa? Nah, kalau belum, tulis. Berarti kebiasaan buruk, misalnya malas untuk membaca zikir, untuk menghafalkan zikir-zikir harian. Begitu juga zikir-zikir sholat. Banyak sekali. Nah, itu kebiasaan buruk yang kita tinggalkan. Malasnya itu, beratnya itu. Ya, misalnya itu ya. Kemudian juga aspek yang lain dalam hubungan dengan orang tua. Sejauh mana mungkin kita masih belum maksimal dan berbakti sama orang tua. Ya, atau mungkin naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada. Sampai ada orang-orang yang sampai dendam dengan orang tuanya. Ya. Kemudian juga dengan pasangan, bagaimana harmoninya? Masih ada nggak kendala, masalah? Kebiasaan-kebiasaan buruk yang berkaitan dengan komunikasi dengan pasangan, cara merespon, cara ya dan seterusnya. Ya, ini yang coba diungkap. Kalau memang berkenan itu yang mau di-coach, silakan pilih sendiri.
Kemudian pola asuh anak, bagaimana kita cara mendidik anak selama ini? Apakah sudah cukup efektif? Apakah anak masih sering bentrok kontrak dengan kita? Ya. Nah, di situ yang ingin coba sama-sama kita mendapatkan coachnya dari Coach Ali nanti. Dalam pergaulan sosial juga begitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang, apakah kita sudah mudah menyapa, senyum, memberikan salam, mengucapkan terima kasih, minta maaf, ramah, santun, atau belum? Apakah kita masih ada orang yang judes, yang cuek, yang masa bodoh, yang nggak peduli? Apakah seperti itu? Alhamdulillah. Kemudian interaksi dengan gadget, sejauh mana kita menahan diri untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang akhirnya bisa menghabiskan waktu kita, bisa merusak konsentrasi kita, prioritas kita. Begitu juga dalam penggunaan uang, apakah kita orang yang boros atau orang yang gampang sekali terpancing pengen beli ini beli itu, atau sebaliknya yang terlalu pelit untuk bersedekah dan seterusnya. Pola hidup sehat, apa kebiasaan buruk kita dalam membangun kesehatan tubuh? Apakah malas berolahraga, malas menjaga pantangan makan yang nggak bagus? Begitu juga dalam menyikapi ujian hidup dan aspek-aspek lain. Silakan pilih aspek-aspek ya yang di situ kebiasaan kita masih perlu diperbaiki. Kemudian pertanyaan yang kedua sebaliknya, ya Seven Habit juga ternyata membuat kita terdorong ya sebagai pribadi ya untuk bisa berhasil membangun kebiasaan yang positif. Sama, pilih aspek yang tadi itu dalam urusan sholat, dalam urusan Quran, zikir, apa yang diinginkan, kebiasaan apa, kebiasaan positif apa yang ingin dibentuk terkait dengan aspek-aspek itu. Silakan pilih ya. Begitu juga yang ketiga, kalau ini kaitannya dengan posisi sebagai relawan. Kalau tadi aspek-aspeknya berhubungan dengan kehidupan pribadi kita, kalau ini aspek-aspek berhubungan dengan posisi kita sebagai relawan cagar. Ya, apa kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih terjadi sama diri kita dan kita ingin hilangkan? Nggak usah malu-malu, karena ini kaitannya dengan membangun ya cita-cita bersama. Karena kalau kita dan siapapun relawan cagar itu belum berubah, maka nggak akan bisa mencapai misi dan tujuan. Pertanyaan yang keempat juga sama sebaliknya, yaitu hal-hal positif, kebiasaan positif apa yang ingin dibangun sebagai relawan cagar dalam aspek-aspek yang juga sama, ranahnya sama. Nah, kemudian yang kelima, ini pertanyaan adalah tentang refleksi diri ya. Jadi kita ingin mencoba jujur seperti yang kita nasihatkan di awal tadi sesuai dengan surat Al-Hasr dan surat Al-Asr, surat Al-Hasr dan Al-Asr, bahwa kebiasaan buruk kita ini boleh jadi tuh bisa merugikan orang lain, berdampak buruk kepada orang lain. Siapakah mereka terdampak itu? Dan bagaimana kerugian yang terjadi kalau sampai kita tidak segera perbaiki? Pertanyaan keenam, apakah kita mau dengan tulus menerima feedback, nasihat, ya, masukan terkait dengan upaya perbaikan kebiasaan kita, ya. Nah, silakan nanti dijawab sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Ketujuh, apakah kebiasaan bersama yang penting untuk dilakukan? Nah, ini proyeknya proyek bersama. Jadi bagaimana kebiasaan bersama ini dilakukan secara berbareng-barengan dengan tim yang ada di unit lembaga masing-masing, ya, dengan tim manajemen kah, teman sekolah kah, cabang dan seterusnya. Jadi nanti akan ada diskusi bersama untuk merumuskan kebiasaan apa yang akan dibentuk, ya, secara bersama-sama. Kemudian apa yang siap untuk dikorbankan untuk bisa mewujudkan proyek membangun kebiasaan bersama tersebut, dan jangka waktunya dalam 1 bulan. Coach Ali akan membimbing kita selama 1 bulan. Progresnya dalam setiap pekan sudah sampai mana, itu yang akan nanti dibentuk, insya Allah. Kemudian ke-9, langkah-langkahnya seperti apa, nanti dengan tim dan Coach Ali, tapi nggak apa-apa, silakan dibangun. Apa dulu, apakah membaca bukunya lagi, apakah mencari bahan-bahannya lagi, menyusun, dan silakan nanti disusunnya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan adalah, apakah ada kendala atau kesulitan yang dihadapi nanti ya ketika akan menjalankan kebiasaan, baik kebiasaan yang sifatnya pribadi tadi, maupun kebiasaan sebagai bagian dari lembaga. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi proyek ini adalah proyek yang mendasar, ya. Kenapa? Karena jadi omong kosong kalau kita ngomongin tentang membangun kebiasaan yang kebiasaan yang membuat kita menjadi lebih sukses, lebih bahagia, lebih mulia, lebih tercapai visi kita, cita-cita kita. Ingat, kita punya tujuan untuk bisa mencapai misi di lembaga masing-masing. Dan salah satunya adalah yang juga menjadi perhatian dari kita bersama, meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, ya, peningkatan fasilitas dan lain-lain. Dan itu hanya akan bisa terwujud kalau memang kita pantas mendapatkannya. Salah satu upaya untuk memantaskan diri kita mendapatkan semua yang kita cita-citakan adalah kita berubah kebiasaan pribadi kita, berubah kebiasaan bersama kita di organisasi ini. Insya Allah ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Ya, selamat belajar. Sesi kelima nanti dan tugas-tugasnya mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu sampai hari Rabu besok. Ya, ditunggu. Terima kasih banyak. Semoga Allah selalu membimbing, memberikan kita kesehatan, kemudahan agar kita bisa mendapatkan hikmah dan inspirasi serta spirit yang terbaik untuk kita